Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Hardiani Rifit dengan NIM C1B0200004 dari kelas R003 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perencanaan jangka pendek break-even point. Adapun pengertian dari break-even point merupakan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu, keuntungan atau kerugian sama dengan nol. Hal tersebut dapat terjadi bila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Apabila penjualan hanya cukup untuk menutup biaya variabel dan sebagai biaya tetap, maka perusahaan menderita kerugian. Dan sebaliknya akan memperoleh sebuah keuntungan bila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap harus dikeluarkan. Adapun analisis break-even point secara umum dapat memberikan informasi kepada pimpinan bagaimana pola hubungan antara volume penjualan, cost atau biaya, dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh pada level penjualan tertentu. Analisis break-even dapat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Yang ketiga, seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita rugi. Dan yang keempat, jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Adapun konsep dari break-even point ini, yang pertama, biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan harus digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, biaya variabel yang secara total berubah sesuai dengan perubahan volume, sedangkan biaya tetap tidak mengalami perubahan secara total. Yang ketiga, jumlah biaya tetap tidak berubah walaupun ada perubahan kegiatan, sedangkan biaya tetap per unit akan berubah-ubah. Yang keempat, harga jual per unit konstan selama periode dianalisis. Yang kelima, jumlah produk yang diproduksi dianggap selalu habis terjual. Dan yang keenam, perusahaan menjual dan membuat satu jenis produk. Bila perusahaan membuat atau menjual lebih dari satu jenis produk, maka perimbangan hasil penjualan setiap produk tetap. Lalu ada penentuan tingkat break-even point. Yang pertama ada pendekatan matematis, yaitu rumus BEP yang pertama adalah menghitung break-even point yang harus diketahui adalah jumlah total biaya tetap, biaya variabel per unit atau total variabel, hasil penjualan total atau harga jual per unit. Rumus yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Break-even point dalam satuan unit, yaitu BEP sama dengan FC per P dikurang VC. Adapun keterangan dari rumus di atas, yang pertama BEP ini merupakan singkatan dari break-even point, lalu ada FC yaitu fixed cost, lalu ada VC yaitu variable cost, lalu ada P yaitu price per unit, dan S yaitu sales volume. Yang kedua ada pendekatan grafik. Nah, pendekatan grafik ini menggambarkan hubungan antara volume penjualan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan serta laba. Selain itu juga untuk mengetahui biaya tetap dan biaya variabel dan tingkat kerugian perusahaan. Asumsi yang digunakan dalam analisis peluang pokok ini adalah bahwa harga jual, biaya variabel per unit adalah konstan. Kita bisa melihat grafik di bawah ini. Nah, dari grafik ini terlihat bahwa untuk tiap-tiap masing unit penjualan terdapat informasi yang lengkap setiap rupiah penjualan, biaya tetap, biaya variabel, total biaya maupun laba atau rugi. Jadi manajemen dapat melihat jika akan memproduksi sekian unit, akan terlihat seluruh komponen di atas. Anggapan dan keterbatasan analisis break-even point. Nah, adapun anggapan-anggapan dalam analisa break-even point ini, yang pertama, bahwa biaya harus dapat dipisahkan atau diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel, dan prinsip validitas biaya dapat diterapkan dengan tepat. Yang kedua, bahwa biaya tetap secara total akan selalu konstan walaupun mengalami perubahan dalam volume produksi. Yang ketiga, bahwa biaya variabel akan berubah secara proporsional atau sebanding dengan perubahan volume penjualan dan adanya sinkronisasi antara produksi dan keadaan penjualan. Yang keempat, bahwa harga jual produk tidak berubah-ubah pada berbagai tingkat kegiatan.
Jika dalam usaha menaikkan volume penjualan dilakukan penurunan harga jual, maka hal ini akan mempengaruhi hubungan biaya, volume, dan laba. Adapun keterbatasan dalam sistem break-even point ini yang pertama, garis biaya keseluruhan yakni garis yang menggambarkan jumlah biaya tetap dan biaya variabel seharusnya tidak digambarkan sebagai garis lurus. Yang kedua, garis lurus yang menggambarkan penerimaan penjualan juga tidak tepat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Alasannya adalah bahwa permintaan yang ditujukan dalam bagan break-even point yang dikonvensional dianggap sama saja dalam semua tingkat besarnya produksi. Yang ketiga, bagan break-even point ini menunjukkan gambaran yang statis, sedangkan jalannya perusahaan amat dinamis. Yang terakhir, seringkali demi penyederhanaan diabaikan adanya klasifikasi biaya semi variabel atau semi tetap, kemudian dimasukkan begitu saja ke dalam biaya variabel atau biaya tetap. Lalu ada materi tentang margin of safety. Nah, margin of safety dalam hubungannya dengan analisis break-even point yaitu untuk menentukan seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Apabila hasil penjualan pada tingkat break-even dihubungkan dengan penjualan yang dibudgetkan, maka akan diperoleh informasi tentang seberapa jauh volume penjualan boleh turun, sehingga perusahaan tidak menderita rugi. Hubungan atau selisih antara penjualan yang dibudget atau tingkat penjualan tertentu dengan penjualan pada tingkat break-even point merupakan tingkat keamanan atau margin of safety bagi perusahaan dalam melakukan penurunan penjualan. Informasi tentang margin of safety ini dapat dinyatakan dalam rasio antara penjualan menurut budget dengan volume penjualan pada tingkat break-even point atau dalam rasio dari selisih antara penjualan yang dibudgetkan dan penjualan pada tingkat break-even dengan penjualan yang dibudgetkan itu sendiri. Adapun manfaat analisis break-even point ini, yang pertama ada alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Manfaat selanjutnya ada memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan volume penjualan yang diproduksi, harga jual, dan biaya-biaya yang dikeluarkan, sehingga laba rugi perusahaan akan diketahui. Yang keempat, untuk mengetahui jumlah penjualan minimum dalam unit produk maupun satuan uang, agar perusahaan tidak menderita rugi. Manfaat yang kelima yaitu mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Keenam, mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Yang ketujuh, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan harga jual, dan manfaat yang kedelapan, sebagai bahan atau dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai break-even point. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan ini berguna bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.